Baik, saya akan memaparkan materi terkait definisi komputer itu sendiri. Nah, mengenai definisi komputer, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Nah, asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam arti seperti itu, terdapat alat seperti slide rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih cocok yang lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengolah informasi atau sistem pengolah informasi. Nah, selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam kata komputer, dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut sebagai komputer. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan tanpa mesin pembantu. Nah, menurut Bernhard Contes Dictionary of Etymology, bahwasanya kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung, kemudian menjelang tahun 1867 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia Kedua, kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Sejarah komputer. Sejarah komputer diawali ketika penemu Inggris Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip pemakaian umum komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar-besaran mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancangnya itu yang diberi nama mesin analitis. Nah, pada pokoknya mampu melaksanakan apa saja sih yang bisa dilakukan kalkulator modern, atau meski tidak sama cepatnya, karena mesin analis bukanlah dirancang untuk bertenaga listrik. Dan sayangnya, berhubung teknologi abad ke-19 belumlah cukup maju, dan Babbage tidak sanggup merampungkan konstruksi mesin analis itu. Selain memang tidak memerlukan waktu dan biaya yang besar, memerlukan biaya besar, dan setelah itu sesudah matinya Babbage, Charles, gagasannya yang begitu cemerlang nyaris dilupakan begitu saja oleh orang-orang. Cikal bakal komputer itu bernama integrated circuit. Komputer yang kita pakai kini sudah tergolong canggih jika dibandingkan dengan saat pertama kali chip prosesornya ditemukan. Yuk kita simak sejenak sejarah perkembangan teknologi chip ini. Integrated circuit atau yang biasa disingkat IC atau beberapa orang menyebut sebagai chip, saat ini memiliki peranan penting dalam perkembangan industri elektronika di dunia, mulai dari televisi, telepon seluler, komputer, dan berbagai barang elektronik lainnya. Menggunakan IC di dalamnya fleksibel. Beberapa komponen elektronika dasar seperti dioda dan transistor dibuat dari bahan semikonduktor. Semikonduktor secara sederhana berarti bahan yang dapat bertindak sebagai konduktor atau penghantar arus listrik, dan dapat pula bertindak sebagai isolator atau penghambat arus listrik, tergantung pada kondisi yang dialaminya.
Komponen elektronika yang lain seperti resistor dan kapasitor pun dapat dibuat dari bahan semikonduktor, meskipun pada umumnya tidak dari semikonduktor karena fleksibilitas resistor dan kapasitor yang dapat dibuat dari semikonduktor, maka hal itu memungkinkan untuk diintegrasikan dengan komponen lain yaitu transistor. Masalah muncul ketika kebutuhan manusia alat elektronik semakin bertambah dan semakin kompleks. Dengan meningkatnya kekomplekan fungsi alat elektronik, maka semakin kompleks pula rangkaian komponen elektronika di dalamnya. Dan terlebih lagi, jika mempertimbangkan ukuran dari alat elektronik tersebut, maka hal itu akan sangat sulit untuk mengimplementasikannya. Sejarah penemuan integrated circuit pada tahun 1958, seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja pada Texas Instruments mencoba memecahkan masalah dengan memikirkan sebuah konsep menggabungkan seluruh komponen elektronika dalam satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Nah, terciptalah chip yang pertama, meskipun masih dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Beberapa saat setelah itu, Robert Noyce yang bekerja pada Fairchild Semiconductor Corporation menemukan hal serupa, meskipun mereka bekerja pada dua tempat yang berbeda. Sejak penemuan pertama, sebuah IC riset banyak dilakukan untuk menyempurnakan sebuah IC. Beberapa hal yang cukup penting dalam sebuah IC adalah ukuran dan daya listrik yang dibutuhkan sebuah IC untuk berfungsi dengan baik. Saat ini, sebuah IC yang ukurannya sekitar jari kuku manusia, di dalamnya terdapat ratusan juta komponen yang terintegritas menjadi satu. Gordon Moore, CEO founder perusahaan Intel pada tahun 1965 memperkirakan bahwa jumlah transistor yang terdapat dalam sebuah IC akan bertambah 2 kali setiap 18 bulan sekali. Kecenderungan peningkatan jumlah transistor ini telah terbukti setelah sekian lama dan diperkirakan akan terus berlanjut. Sebagai contoh perkembangan IC, sebuah drum yang pertama kali di pasaran pada tahun 1994 terdiri dari 3 juta transistor dan mikroprosesor Intel Pentium 4 terdiri lebih dari 42 juta transistor dan kira-kira terdapat 281 IC di dalamnya. Bahkan berdasar pada International Technology Roadmap for Semiconductor atau ITRS, diharapkan akan tersedia sebuah chip yang terdiri dari 3 miliar transistor pada tahun 2008. Umumnya, bahan semikonduktor yang digunakan dalam pembuatan IC adalah silikon. Beberapa bahan lain pun juga memungkinkan untuk digunakan. Proses pembuatan IC sendiri terdiri dari ratusan step. Meskipun proses pembuatan hingga siap untuk digunakan sangatlah rumit, namun keuntungan yang didapat dari fleksibilitas sebuah IC dibandingkan dengan jika tidak menggunakan IC, jika ditilik dari sejak penemuan IC, teknologi IC boleh dibilang masih sangat muda. Belum genap setengah abad dari pertama kali diproduksi IC setelah berperan penting dalam peradaban manusia. Seperti komputer misalnya, yang proses utamanya dikontrol oleh ratusan IC, komputer merupakan hal penting dalam mendukung perkembangan teknologi lainnya. Sudah sepantasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan perkembangan teknologi terjadi begitu pesatnya, yang akhirnya membawa kemudahan bagi umat manusia. Perkembangan komputer di era sebelum tahun 1940, yaitu abacus. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini, dapat dianggap sebagai awal mula meskipun komputasi. Sebenarnya alat ini berasal dari Mesir, tetapi orang Cina dibawa ke negerinya sehingga berubah namanya menjadi Cipoa. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas tertam di Eropa, abacus kehilangan popularitasnya. Kalkulator roda numberik 1.
Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi pada tahun 1642. Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662, yang pada waktu itu ia berumur 18 tahun, menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator 6 ring atau numerical wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan ini dinamakan Pascaline, menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Yang kedua yaitu kalkulator roda numeric 2. Pada tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Selanjutnya yaitu kalkulator mekanik. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, arithmeter banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia Pertama. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membuat era komputasi mekanikal. Selanjutnya yaitu perkembangan komputer era setelah tahun 1940. Perkembangan komputer ada 5 generasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini tentu saja meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer J3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan dengan Colossus, yang berfungsi untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Dampak pembuatan Colossus ini tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan 2 alasan. Yang pertama yaitu Colossus bukan merupakan komputer serbaguna general purpose atau komputer yang hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Yang kedua yaitu keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga suatu dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard Heiken pada tahun 1900 sampai dengan 1973, seorang insinyur Harvard yang bekerja sama dengan IBM berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Hart IBM Automatic Sequence Controller Calculator atau Mark A merupakan komputer relay elektronik yang menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat atau ia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel atau urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Perkembangan komputer lain pada masa ini adalah elektronik numerical, integrator, and computer atau disingkat dengan ENIAC, yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dengan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung, vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Kumpulan tersebut merupakan mesin yang sangat besar
yang mengkonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Pelsberg Eichert pada tahun 1945 dan Joan W. Meusli pada tahun 1907 sampai dengan 1980. ENIAC merupakan komputer serbaguna atau General Purpose Computer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibanding dengan Mark A. Pada pertengahan tahun 1940-an, John von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1997 bergabung dengan tim University of Pennsylvania dan dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga pada 40 tahun mendatang masih dipakai oleh teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau disingkat dengan EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur Von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tanggal. Pada tahun 1951, UNIVACI atau Universal Automatic Computer pertama yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur Von Neumann tersebut. Baik Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric memiliki UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwight D.S. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode linear yang berbeda yang disebut dengan bahasa mesin atau machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tubuh vakum atau yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk menyimpan data. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Lalu, transistor menggantikan tubuh vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Akibat dari itu, ukuran mesin elektrik berkurang drastis. Kemudian, kapankah transistor mulai digunakan? Transistor ini digunakan di dalam komputer mulai sejak tahun 1956. Adapun penemuan lainnya, yaitu yang berupa perkembangan memori inti magnetik, membantu perkembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah yang disebut superkomputer. Selanjutnya pada awal tahun 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat disosialisasikan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Selanjutnya pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Materi yang kedua yaitu mengenai komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal yang mengungguli tubuh vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. Menurut Judge Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments mengembangkan sirkuit terintegrasi AC atau Integrated Circuit di tahun 1958.
Kemudian, para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat didapatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat. Setelah AC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau disingkat dengan LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau disingkat dengan FASI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau disingkat dengan USI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyaknya komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan juga kehandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membuat kemajuan pada AC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau Central Processing Unit Memory dan kendali output atau input dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Nah, tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan electric fuel injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang bisa melakukan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka kepada masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut dengan mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang kemudian mudah digunakan untuk kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Nah, pada masa sekarang, ketika mengenal perjalanan IBM compatible dengan pemakaian CPU, yaitu IBM PC 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, atau serial dari PCU atau perbuatan Intel. Juga kita kenal AMD ke-6, Athlon, dan sebagainya. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Seiring dengan menjamurnya penggunaan komputer di tempat kerja, cara-cara baru yang menggali potensi terus dikembangkan. Seiring dengan pertambahan kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersama dalam melakukan suatu jaringan untuk saling berbagi memori, peranti lunak, informasi, dan juga untuk saling berkomunikasi suatu dengan satu lainnya. Komputer jaringan memungkinkan komputer-komputer tunggal untuk membantu kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas dengan menggunakan perkabelan langsung, yang disebut juga dengan local area network atau LAN, ataukah tabel telepon. Jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar. Generasi komputer kelima sampai sekarang mendefinisikan komputer generasi kelima itu menjadi cukup sulit, namun tahap ini masih sangat mudah. Contoh imaginatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. Dan HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan sebuah komputer dari generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan artificial intelligence, HAL dapat memiliki nalar, melakukan percakapan dengan manusia dengan melalui visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dan menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerapkan
menerjemahkan bahasa asing untuk menjadi mungkin. Fasilitas ini nampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian daripada sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Dan adapun sejarah komputer dari masa ke masa, yaitu banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model von Neumann. Adapun model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja sama secara serempak. Kemudian lain adalah teknologi superkondensator yang memungkinkan aliran listrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal yang bersosialisasi jargon untuk proyek komputer ke generasi kelima. Dan lembaga ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk untuk menyelesaikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma kompetensi di dunia tunggu informasi mana yang lebih valid dan membuatkan hasil.